Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Desti dengan NIM 211250085. Semester 2 kelas C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Deni Febrini SAG MPD. Baiklah, saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang konstruktivisme, humanisme, dan pendidikan. Poin pertama ada konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih menekankan bahwa manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Adapun ciri-ciri konstruktivisme, yang pertama ada pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. 3. Belajar merupakan proses yang aktif, di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. 4. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, ada belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas, bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Implikasi teori konstruktivisme dalam pendidikan anak usia dini. 1. Tujuan pendidikan adalah menghasilkan anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. 2. Pembuatan kurikulum dirancang pengetahuan dan keterampilan dikonstruksi anak. Latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan analisis masalah dari kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan secara aktif menemukan cara belajar sesuai bagi dirinya. Sedangkan guru hanya sebagai mediator, fasilitator, dan teman, membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri siswa. Poin kedua ada humanisme. Humanisme merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Humanisme menurut KBBI yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa prikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Ciri humanisme. Yang pertama, mementingkan kepentingan manusia. Yang kedua, pendekatan berfokus pada kepentingan manusia. 3. Menikmati hidup di masyarakat. 4. Keterampilan dan kemampuan membangun fisik yang positif. Yang kelima, setiap orang diharapkan dapat memahami dirinya sendiri. Teori humanistik PAUD. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Bercerita merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan secara etimologi. Kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Pendidikan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah cabang dari psikologi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Adapun ciri-ciri pendidikan sebagai berikut. 1. Mempunyai kurikulum yang jelas. 2. Materi pembelajaran digunakan bersifat akademis. 3. Memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. 4. Proses pendidikan cukup lama. 5. Penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah atau swasta. 6. Tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi. 7. Peserta didik mengikuti ujian formal. Dan terakhir, adanya administrasi yang seragam.